Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Himetika FKIP UNS dan kita bertemu di Pak Dika, podcast akrab Himetika. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu program dari Himetika, khususnya bidang Medinfo dalam meramaikan channel YouTube ini. Nah, di podcast ini kita akan mengundang narasumber seputar internal Himetika maupun narasumber yang berkaitan dengan pendidikan matematika. Oleh karena itu, sebelum kita mulai podcast ini, mari kita panggilkan terlebih dahulu Mas Anggoro selaku narasumber podcast kita yang pertama kali ini. Halo Mas Anggoro, apakah terdengar Halo, suaranya? terdengar Ham. Oke, sip. Masuk kan? Masuk, mantap. Oke Mas, sebelumnya saya di sini bersama Mas Panji. Halo Mas Panji. Halo Oke, mantap. semua. Oke, mari kita langsung mulai saja ya. Yang pertama, mari kita berkenalan. Silakan Mas Anggoro untuk berkenalan. Yang pertama, nama lengkap, asal, tahun kelahiran, dan jabatannya di Himetika. Oke, bisa langsung ini. Oke, masuk. Sebelumnya mohon maaf kalau ada suara alam ya, dimaklumi. Perkenalkan, nama saya Anggoro ini biasa dipanggil Anggoro dari Pendidikan Matematika Angkatan 19. Terus untuk tanggal lahir 24 November 99, di Himetika diamanai sebagai Ketua Umum periode 2021. Terus apa lagi Om tadi? Asalnya, Mas? Oh ya, asal dari Sukoharjo itu Jawa Tengah. Oke. Oke. Itu tumben Mas Anggoro mau disuruh kenalan. Biasanya kan alasan, aku udah terkenal, nggak usah kenalan. Udah terkenal. Mantap. Kok sombongnya nggak dibawa ke sini? Loh. Ben nampak rendah hati loh. Padahal kan enggak. Rendah hati. Rajin menabung juga nggak? Alhamdulillah. Siapa nih Kak? Mantap. Oke, jadi teman-teman, karena ini adalah podcast kita yang pertama, jadi narasumber kita yang tak lain dan tidak bukan adalah Mas Anggoro, Ketua Himetika tahun 2021. Nah, sesi podcast kali ini kita tuh punya beberapa pertanyaan, Mas. Ada beberapa pertanyaan. Ya, kita mulai dari pertanyaan yang santai-santai dulu, yang nggak berat-berat lah. Nggak terlalu berat kayak soal kalkulus atau bagaimana. Kita santai-santai aja dulu. Oke, Mas Anggoro ini Mas, kenapa kok Mas Anggoro ini memilih pendidikan matematika Mas sebagai jurusan kuliahnya? Oh, memilih matematika ya? Oke. Mungkin karena ini sih dulu itu pas zaman SD ya, berkat bapak guru, aku masih ingat banget sih. Sebelumnya ini harus pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ya? Gak apa-apa kan? Bahasa Jawa? Ya, campur-campur gak apa-apa lah Mas. Ya, campur-campur nggak apa-apa. Santai aja. Ya, siap. Tak lanjut ya. Dulu tuh pas zaman SD ya, aku masih ingat banget. Namanya Pak Misnanto. Itu kayak gimana ya? Ngajarnya itu enak gitu loh, ngajar matematika. Dan emang itu tuh guru favorit pertama aku di situ. Di situ tuh pembelajarannya enak gitu loh, kayak penerapannya. Terus ada kuis juga, ada hadiahnya juga. Nah kan zaman dulu kan emang seneng banget gitu loh dikasih hadiah. Ya entah itu roti ataupun entah itu uang, itu pasti ada gitu loh. Dari situ sih kayak merasa matematika sebenarnya itu enak gitu loh, nggak susah. Ya di situ di SMP juga mikirku ya matematika enjoy aja. Masuk ke SMA aku mikir juga kayaknya seru tuh jadi guru matematika gitu. Terus kebetulan kan aku lulusan 2018. Dulu tuh daftar juga di pendidikan matematika. Pas dulu kan zamanku itu 3 pilihan kalau nggak salah. Iya Kak, 3 pilihan. Pilihan pertama pendidikan matematika, pilihan kedua matematika murni, pilihan ketiga kimia murni kalau nggak salah. Pas 2018 ketolak semua dan aku tuh ngulang di 2019. Nah di 2019 itu sebenarnya kayak gimana ya? Antara niat gak niat gitu ya ujiannya, ya yang penting ujian gitu. Dan aku juga ngulangin itu di pilihan pertama pendidikan matematika, pilihan keduanya aku pindah ke pendidikan IPA. Dan alhamdulillahnya pas di 2019 keterima di pendidikan matematika gitu. Oke, mantap ya perjalanannya. Jadi bisa dibilang Mas Anggoro itu
sudah pakem gitu ya, kayak pengen jadi salah satu tenaga pendidikan ya. Dari kita lihat yang kayak tadi ambil 3 matematika, terus matematika murni yang prospeknya bisa jadi guru, dan yang ketiga tadi kan kimia murni, dan kemudian pas tahun 2019 itu kedua pilihannya juga pendidikan. Apakah Mas Anggur ini udah percaya lahir batin gitu Mas? Wah nanti saya akan jadi guru kayak guru saya yang dulu. Kalau pengennya sih jadi guru ya, pengennya ya kayak gimana ya? Ya nyontoh sama guruku yang tadi, guru SD gitu. Kayaknya enak juga gitu loh ngajar kayak gitu. Seneng juga kan bisa ngelihat anak-anak suka matematika gitu. Tapi ya itu balik lagi ya nanti ya. Tapi tetap usaha jadi guru. Sekarang ini masih itu Mas, masih di tekad yang sama, masih semangat jadi guru. Eh, Apa Oke. sudah mulai merasa salah jurusan? Untuk tekad jadi guru alhamdulillah masih ada ya. Cuman mungkin kalau untuk salah jurusan dikit-dikit udah kerasa gitu ya. Soalnya semester 4 kan. Ya mau gimana lagi ya, memang nggak ada yang mudah ya di perkuliahan. Ya maklum lah kayak gitu. Aku mau tanya ya, yang Mas Anggoro sebelum ke pendidikan matematika itu di pendidikan IPA dulu ya tadi? Oh yang 2019. Iya kayaknya. 2019 itu aku pilihannya pendidikan matematika dulu sih. Terus keduanya pendidikan IPA. Kenapa kok pilih pendidikan IPA? Dulu aku mikirnya gini loh. Kalau aku milihnya murni lagi, mikirku kan, aku juga konsul-konsul juga kan. Kalau murni itu katanya itu ilmunya lebih susah gitu kan, katanya. Aku nggak tahu ya, soalnya maksudnya kan pendidikan. Makanya itu aku milihnya pendidikan IPA, dan kebetulan kebetulan tuh di pendidikan IPA juga ada temenku yang angkatan 18 gitu. Oh iya, yang tadi kan Mas Anggoro juga jelasin sempat gap year juga tuh ya. Mm-mm. Nah itu gimana sih, kan biasanya kadang selama satu tahun itu motivasi ingin kuliah tuh kadang ya hilang-hilangan gitu loh. Nah ini Eh, Mas Anggoro kok masih ada niatan pengen masih mengejar impiannya Mas Anggoro masuk pendidikan matematika? Emang bener sih pas di awal itu, pas di 2018, pas gimana ya, kayak istilah kayak ketolak lagi, pasti mental ada yang ngedown gitu ya, dan itu pasti juga ada. Mental mental breakdance. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya kayak kok bisa ketolak ya gini-gini ya, padahal udah belajar, udah serius gitu-gitu, apalagi ditambah juga mulut tetangga gitu kan, biasa lah kayak gitu, pasti tanya Hmm. kan gini-gini gitu, biasa. Ya balik lagi sih, mungkin ya lingkungan juga pengaruh. Di teman-temanku juga ada beberapa yang gap year, dan mereka tuh juga kadang ngajak belajar bersama juga gitu. Terus ya kan sering-sering kumpul juga kan, di situ juga cerita-cerita kayak gini-gini untuk planning ke depannya gimana gitu. Ya alhamdulillahnya di lingkunganku sih mendukung gitu loh, lingkungan teman ya maksudnya ya, bukan sekitar rumah. Alhamdulillah mendukung, jadinya ya gimana ya, kayak termotivasi juga gitu loh. Temanku aja punya planning kayak gini, walaupun dia nggak diterima di, dulu itu nyebutnya SBMPTN ya, di SBMPTN 2018, tapi dia masih ada planning gitu loh untuk nanti tuh di SBMPTN di 2019 itu kayak gimana gitu, dia masih ada gitu. Kok kena aku kok nggak ada itu gimana gitu kan, termotivasi di situ Hmm. sebenarnya. Oke. Jadi dari lingkungan ya, emang lingkungan ambis ya teman-temannya Mas Anggoro. Kalau dibilang enggak ambis ya, mungkin temanku ambis, cuman aku enggak. Oke. Oke, mantap. Oke ya, kita dipikir-pikir tadi ceritanya kan penuh warna ya sebelum kuliah tadi kan. Sekarang kita masuk ke masa kuliah Mas. Mas Anggoro ini kan udah semester 4 berarti kan. Jadi gimana sih kesan-kesannya Mas Anggoro selama 4 semester ini, dan di dalam 4 semester ini ada pengalaman yang paling berkesan nggak yang bisa di-sharing kepada kita semua? Banyak sih harusnya. Ya mungkin udah 4 semester ya, udah aku juga nggak kerasa sih 4 semester ya, soalnya kan 3 semesteran online ya. Untuk pengalaman yang berkenan ya mungkin di semester pertama ya, bisa offline, bisa kenal sama temen. Di situ kerasa banget sih di situ. Kalau di SMP SMA kan mungkin untuk teman paling di sekitar lingkungan kita gitu kan ya. Kalau di kuliah kan beda banget gitu loh. Ada yang teman dari mungkin dari
luar Pulau Jawa, ada yang dari timur, ada yang dari barat gitu kan. Ada Di yang situ dari kita, kota, dari desa, dari pelosok. Ya, semua. nah itu juga itu. Ada Di situ yang pas ngumpul gitu loh. dicari sinyalnya hilang gitu kan. Banyak suka Untungnya pas duka dulu tuh, memang. untungnya pas dulu tuh sempat offline juga kan pas di awal. Ini ya, alhamdulillah udah lumayan kenal sama teman-teman gitu di situ. Banyak banget sih budaya-budaya yang nyatu. Di situ juga bisa sharing-sharing juga. Ya di situ seneng banget sih bisa punya temen yang jauh gitu kan. Di situ kan kita juga bisa main-main kan. Main ke rumah temen ataupun apapun. Ya mungkin di situ kita juga bisa menemukan jodoh kita kan, kita nggak tahu. Mas Anggoro udah ketemu itu jodohnya. Jodoh di tangan Tuhan kok. Mungkin Tapi kita kan setelah nyari gitu loh, Mas. Ikut nyari iya. juga. Ya kan kuliah sambil minum air gitu. Kuliah sambil minum air, menyelam sambil minum air. Ya kan sekalian gitu. Tapi siapa tahu loh setelah podcast ini di upload ya, mungkin banyak nih yang minta nyari tahu gitu biodata nih Mas Anggoro, nyari-nyari, wah ternyata Mas Anggoro cocok ya jadi jodohku. Siapa tahu nanti nemu Aduh. jodohnya loh, Mas, setelah penguploadan podcast ini. Iya. Oke. Tadi yang berkesan udah, Mas, yang berkesan. Yang itu yang Oh, pengalaman yang berkesan ya. yang Untuk pengalaman yang berkesan nih gimana ya? Saking akeh nanti nggak bingung apa nyebutinnya. Mungkin saking akeh apa? Mungkin saking nggak ada nih ya. best of the best yang paling berkesan. Yang paling berkesan ya mungkin ini sih di pendidikan matematika itu kayak dulu tuh ya di SMP SMA itu gurunya biasanya ya kayak gitu-gitu aja gitu. Kalau di pendidikan matematika itu kayak ada dosen yang menantang gitu loh. Menantang dalam arti gini loh. Kalau kita tuh dapat nilai bagus di dosen itu kayak ada apresiasi khusus buat diri kita gitu loh di situ. Tapi ya itu sih emang susah di situ. Nggak perlu disebutin namanya ya. Nggak usah, jangan. Kita Ya, ditanyain nanti. Jangan. mahasiswa pendidikan matematika udah pada tahu. Oh ya. Oh, dosen yang anu itu ya. Yang itu tadi ya. Iya yang itu. Disclaimer, maaf ya Bu, saya tidak maksud apa-apa ya. Jangan ditanya ke saya. Tapi ini bagus loh. Jadi tiap mahasiswa ya secara tidak langsung Mas Anggoro ini menyuruh kita untuk lebih tertantang di makulnya supaya bisa lebih baik lagi nilainya di dosen itu kan. Iya betul. Bagus lah. Emang kadang itu perasaan tertantang sama menantang dosen tuh beda tipis terkadang. Tapi ya, pokoknya nilainya kalau bisa bagus gitu aja deh, gitu aja. Oke, alright. Jadi kan kita udah sharing-sharing tentang sisi pribadi dari Mas Anggoro ya. Ya kalau mau tanya-tanya lebih banyak ya mungkin bisa Japri kan sekalian Mas Anggoro cari ya tadi itu mungkin. Nah, Ya, sekarang mari kita ke segmen di mana sebagai Mas Anggoro yang jadi ketua umum Himadikanya ini. Oke, Mas Anggoro dulu kan itu terpilih jadi ketua Himadika di apa namanya itu Mas? Musyawarah besar ya kalau nggak salah. Di RMP. Oh di RMP ya, rapat mahasiswa prodi ya. Oke, jadi Mas Anggoro ini sebelum mencalonkan diri atau lebih tepatnya dicalonkan sama teman-teman itu ada alasannya nggak jadi ketua umum Himadika? Sebenarnya untuk alasannya ya, maaf, antar banget. Biasa suara alam. Untuk alasannya ya mungkin yang pertama dan yang utama seperti teman-teman yang lain mungkin lebih ke cari pengalaman ya di sini ya. Pastinya ada pengalaman-pengalaman unik ya, jadi ketua umum yang mungkin tidak semua orang merasakan gitu. Terus di sisi lain kan ya, itu juga lumayan gitu loh untuk bisa mematangkan pemikiran kita gitu. Jadi ketua umum kan kita juga berusaha untuk nggak memikirkan diri kita sendiri gitu loh. Ada orang lain yang harus kita pikirkan juga gitu. Terus di sisi lain kita ya mungkin juga cari relasi juga ya. Jadi ketua umum bisa kenal sana sini, bisa kenal dari ketua umum dari prodi lain juga, kita bisa kenalan di situ. Ya mungkin bisa menunjang kita di masa depan gitu. Terus untuk alasan mungkin lebih ke situ sih aku. Terus apa lagi tadi Am? Alasan jadi ketua umum Himadika aja sih Mas. Ini Mas, tadi kan ada Mas Anggoro bilangin alasan jadi ketua umum tadi kan bisa menambah relasi, terus juga bisa lebih care kepada teman-teman,
dan juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya belum bisa didapatkan kalau bukan jadi ketua umum Himedika. Nah, untuk sejauh ini selama Mas Anggoro jadi ketua umum itu sudah sekiranya udah ngerasain semuanya apa belum? Relasiku dulu mungkin cuma segini. Sekarang karena jadi ketua umum sudah sebanyak ini kayak gitu mungkin. Apakah udah Mas atau belum? Oke, oke. Ini sih mungkin pengalamannya ya seberapa dekat aku dengan orang lain ya mungkin yang lebih pantas menilai orang lain ya. Tapi kalau menurutku ya untuk sekarang ya dari aku sendiri ki kayak merasa kurang gitu loh. Soalnya kan ini juga periode online kan ya. Kita paling bertatap mukanya ya via Zoom, via Meet. Dan mungkin kalaupun ada yang panitia offline ya mungkin panitia yang di sekitar Solo tok gitu kan. Gimana ya bisa ngerangkul teman-teman ya kurang sih dari aku. Terus apa lagi tadi ya? Kan tadi kan Mas Anggoro bilang jadi ketua kan itu karena yang pertama dorongan supaya lebih care ke teman, terus punya pengalaman yang baru kan yang belum bisa didapatkan kalau nggak jadi ketua. Kan nggak mungkin kalau pengurus biasa terus kepikiran, aduh ini kok bagian sana ke sana, kok bagian sini ke sini kan nggak kepikiran gitu. Nama yang terakhir itu apa tadi Mas? Yang alasannya Mas Anggoro? Mencari relasi lah mungkin Ah lebih ke ya, teman-teman yang relasi. jarang dipunya untuk orang lain ya. Kalau nggak jadi ketum ya yang pertama mungkin kita tuh dilatih untuk public speaking ya, terlatih untuk ngomong di depan umum, terutama ya yang paling sering itu sambutan kan ya. Ya walaupun itu hal kecil, mungkin kalau kita nggak terbiasa, ya gimana ya kayak istilahnya isin gitu loh di depan umum walaupun cuma sambutan. Nah di situ sih terus jadi ketum juga kita harus ngontrol teman-teman staff dari pengurus. Kita juga gimana ya istilah kayak kalau dulu kan mungkin dari pengurus kita enjoy aja ya ngalir aja gitu ya. Kalau jadi ketum kita nggak bisa gitu loh ngalir gitu, kita juga harus mikir kedepannya itu harus gimana gitu sih. Terus untuk relasi kita bisa lebih kenal teman-teman prodi sebelah, kita juga bisa kenal mungkin dari fakultas lain ataupun mungkin dari univ-univ lain juga gitu. Ada beberapa yang ya karena ini online ya mungkin menghubungnya via WhatsApp. Oke, mantap Mas. Jadi selama berapa bulan nih ya? 4 atau 5 bulan Mas jadi ketua umumnya? Dulu itu dikepilih Desember ya, Januari berarti ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei. 4, 5 Ya 4 sampai 5 bulan berarti. Nah, Mas Anggoro ini kan sudah melihat kan kinerja teman-teman yang di Himedika. Menurut Mas Anggoro tuh internal Himedika sekarang tuh kayak gimana? Apakah bisa dibilang berkembang dari tahun sebelumnya atau mungkin malah menurun atau stagnan atau bagaimana? Ya untuk itu ya dari aku sendiri sih untuk internal sekarang ya alhamdulillah ya untuk sekarang masih pada aktif, alhamdulillah banget. Buat di grup juga aktif, juga pada sering kumpul juga ya walaupun nggak setiap hari juga ya. Ya kita maklumi mungkin ada kesibukan masing-masing. Terus di perproker juga dari teman-teman juga alhamdulillah untuk setiap rapatnya juga menghadiri gitu. Aku sendiri juga ngerasain juga di periode kemarin mungkin online itu lebih kayak gimana ya, kita tiap hari Zoom, tiap hari Meet, kayak bosen juga ya, kelas juga Zoom juga kalau nggak Meet gitu kan. Tapi ya untuk internal jauh ini alhamdulillah banget sih dari mereka masih ada semangat. Ya mungkin untuk harapannya ke depan bisa dijaga semangatnya biar kita bisa terus berkumpul, biar bisa terus bekerja sama. Ya komunikasinya dijaga gitu biar nggak ada yang hilang-hilang. Oke, mantap. Jadi bisa dibilang kalau internal Himedika sekarang ya selayaknya organisasi seperti biasanya ya. Masih banyak sharing, masih banyak kumpul-kumpul bersama gitu. Mungkin juga disambung dengan Zoom dan sebagainya. Nah, Mas Sanggoro ini kan bisa dibilang telah melewati 2 masa periode organisasi Himedika. Yang pertama berarti di Himedika angkatan 2020 dan terakhir ini yaitu di angkatan 2021. Di mana yang sebelumnya di angkatan 2020 jadi apa Mas? Mas Anggoro pengurus apa? Aku jadi staf divisi pengembangan organisasi. Oh, staf PO, mantap, mantap. Jadi ya bisa dibilang sudah tahu cara untuk membuat teman-teman aktif gitu ya. Cara untuk biar ramai gitu organisasinya. Dan jadi kalau di 2021 kan jadi ketua angkatan. Nah, menurut Mas Anggoro itu apa sih
perbedaan antara angkatan 2020 dan angkatan 2021 itu Himatikanya. Pendapatnya itu mengenai keduanya itu bagaimana, Mas? Mas Ya, Anggoro ketua Himadika, bukan ketua angkatan. ya. Ini Ada Himatika nyebutnya ketua angkatan angkatan. 2020. Ini angkatan? Oh ya wes lah. Eh, Salah. Jadi Tipe tadi, tipe. pendapat mengenai Himatika angkatan 2020 dan Himatika angkatan 2021 gitu. Oh ya, pendapat mengenai 2020 dan 2021 ya. Untuk 2020 sendiri, dulu itu aku jadi staff PO ya. Untuk dari aku sendiri, itu dulu juga untuk periode online ya. Untuk offline-nya juga dulu pas Serakar, kalau nggak salah pas Serakar. Dan habis Serakar kita juga full online. Ya, mungkin kita pas di periode itu terbatas oleh tempat ya. Soalnya kan ya online. Tapi di luar itu dari Mas Bae support banget sih, Mas Bae dari angkatan 18. Dari mereka itu gimana ya, kayak mencoba biar adik-adiknya itu betah gitu loh, ngerangkul adik-adiknya, terus sering gitu loh tanya-tanya ke adiknya, biar mereka itu tahu gitu loh perkembangan adiknya kayak gimana. Ya paling utamanya sih biar dari adiknya juga nyaman gitu di Madika. Untuk pendapatnya ya itu sih, mungkin nyaman banget di periode kemarin. Alhamdulillah banget. Di situ juga kenalan kating-kating ya. Ya mungkin dari 2018 ada beberapa yang dari aku pribadi dekat. Alhamdulillah banget. Dan untuk 2021 untuk tadi apa? Pendapat ya? Apa namanya? Ya pendapat aja tentang angkatan ini Pendapat. Mas nanti Mas. Untuk 2021 untuk periode ini alhamdulillah banget sih, kemarin itu nggak nyangka juga dari antusiasme dari teman-teman angkatan 20. Alhamdulillah banyak yang daftar juga, dari 2019 juga ada tambahan yang daftar. Alhamdulillah banget. Di situ dulu tuh pas pertama jujur aku pusing banget pas ngurusin itu. Aku mikir banget di situ, dan alhamdulillahnya banyak yang daftar gitu ya. Kelihatan banget gitu loh, ada mungkin semangat ya dari teman-teman, pengetahuan, menambah ilmu dan menambah pengalaman di Himadika. Untuk keberjalannya sendiri juga udah bagus banget, dari teman-teman juga semangat. Dan alhamdulillahnya lagi di sini tuh nggak ada yang hilang-hilangan ya, semua saling merangkul, ya saling bantu lah sama.